Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di sini kembali lagi dengan saya Noviatul Munawaroh dari peserta KKN IKDR 2020 kelompok 81. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membagikan sebuah video tentang polip dan uap air. Nah, polip merupakan sel atau jaringan abnormal yang dapat tumbuh di mana saja. Kondisi ini hampir sama dengan tumor. Namun, di kebanyakan kasus, penyakit polip ini tidak membahayakan nyawa si penderita. Nah, biasanya jenis polip yang sering terjadi adalah polip hidung atau polip sinus. Ukuran penyakit polip ini beragam. Nah, kenapa sih video kali ini aku membahas tentang polip ini? Ya, karena ini merupakan salah satu pengalaman saya. Saya salah satu dari orang yang menderita penyakit polip. Penyakit polip yang tumbuh di hidung aku ini benjolannya sudah cukup besar sehingga mengganggu saat bernafas. Nah, seperti ini di pagi hari tuh rasanya pernafasan agak sulit, teman-teman. Nah, biasanya aku merasakan keluhan rasa nyeri di bagian wajah, terus rasa nyeri di bagian rahang atas. Bersin di pagi hari itu rasanya wajib gitu, selalu bersin. Hidung ini rasanya penuh dan berair, terus suka mendengkur dan pernafasan tidak lancar. Nah, penyakit polip ini ternyata turunan dari ibu aku. Dulu ibu aku juga menderita penyakit polip dan beliau sembuh dengan operasi. Nah, si ibu ini juga keturunan penyakit polip dari si nenek. Nah, jadi penyakit polip ini juga dapat terjadi karena faktor keturunan. Dulu tuh ketika aku kelas 3 MTS, aku sempat mau melaksanakan operasi. Namun tiba-tiba dokternya bilang dan menyarankan untuk rawat jalan terlebih dahulu karena ini masih bisa diobati dan tidak harus melakukan operasi. Nah, tapi setelah aku rasakan dari kelas 3 MTS sampai sekarang aku semester 7 ini tuh rasanya semakin susah nafas. Nah, terus setelah nggak jadi operasi, dokter itu menyarankan untuk aku terapi uap air. Nah, seperti itu ceritanya. Dan sekarang aku mau melakukan terapi uap airnya. Langsung saja kita simak video proses aku melakukan terapi uap air ini. Pada saat kita memasak air di atas kompor, perubahan apa sih yang terjadi saat kita memasak tersebut? Pada air yang kita masak sampai mendidih, terjadi perubahan fisis yang memerlukan energi panas. Perubahan wujud yang terjadi saat kita memasak air adalah dari zat cair menjadi zat gas. Apa sih perubahan fisis itu? Perubahan fisis merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan sifat komponen penyusunnya masih tetap ada. Perlu diketahui bahwa perubahan fisis itu bersifat sementara karena setelah berubah dapat dikembalikan ke sifat asalnya. Bisa diperhatikan dalam beberapa menit air yang menghasilkan uap akan kembali pada keadaan semula dan uapnya pun akan menghilang. Lalu, bagaimana sih kok air yang dipanaskan sampai mendidih itu bisa menghasilkan uap? Nah, saat memasak air, kita melihat adanya gelembung-gelembung. Secara teknis, gelembung-gelembung tersebut merupakan gelembung yang terbentuk dari gas terlarut yang keluar dari larutan. Dalam kondisi normal, gelembung-gelembung yang muncul di awal kebanyakan adalah nitrogen dengan oksigen, sedikit argon dan karbon dioksida. Ketika air terus dipanaskan, molekul air
mendapatkan energi yang cukup untuk transisi dari fase cair ke gas. Gelembung ini adalah uap air. Gelembung uap air akan mulai lebih besar karena suhu yang semakin tinggi. Jadi seolah-olah gelembung-gelembung yang tampak tersebut berasal dari sumber panas. Nah, air dikatakan mendidih ini ketika gelembung udara sudah naik ke permukaan air dan melepaskan uap ke udara. Lalu, mengapa uap air ini digunakan sebagai terapi untuk penyakit polip? Menghirup uap air dapat menjadikan mukosa hidung lebih rileks. Uap ini juga dapat meningkatkan sirkulasi darah sehingga otot-otot di dalam rongga hidung menjadi kendor dan benjolan pun akan sedikit demi sedikit ikut mengendor juga. Uap air membantu melepaskan tekanan pada bagian rongga hidung sehingga mencegah sekresi lendir dengan tepat. Orang yang menderita penyakit polip harus tetap berusaha menjaga kelembapan pada hidung. Kelembapan dari uap air akan membantu mengencerkan lendir yang ada di dalam hidung sehingga mudah dikeluarkan. Nah, karena biasanya yang membuat susah bernafas untuk penderita polip ini adalah benjolan yang menghalangi rongga hidung ini dan lendir yang tidak dapat dikeluarkan. Sehingga inilah yang menyebabkan penderita polip sulit untuk bernafas. Jadi terapi uap air ini akan membantu kita untuk membuka sinus dan membuat pernafasan terasa lebih mudah. Kelembapannya dari si uap air ini yang membuat kita saat menghirupnya terasa ingin mengeluarkan lendir-lendir yang ada di dalam hidung, seperti itu. Air ini aku lakukan sehari 2 kali, yaitu ketika pagi hari dan malam hari sebelum aku tidur. Terapi uap air ini cukup membantu untuk mengatasi adanya penyakit polip ini. Namun tetap saja kita harus menggunakan resep dokter dan sesuai dengan anjuran dokter. Nah, di sini saya juga membantu pengobatan terapi uap air ini dengan mengkonsumsi obat-obat herbal seperti kunyit, terus ada kencur sama jahe, kadang juga dicampur dengan daun sirih. Ini juga membantu untuk proses penyembuhan polip ini, dan alhamdulillah setelah melakukan terapi uap air secara berangsur dan rutin, itu polip di hidung aku sudah ukurannya berkurang, lebih kecil dan mengendor, enggak seperti kemarin-kemarin. Nah, setelah melakukan terapi uap air itu, aku juga minum ini. Aku minum dulu ya. Nah, itu tadi campuran dari jahe, kencur, sama kunyit. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga ini membantu buat teman-teman yang ingin terapi untuk penyembuhan penyakit polip. Tapi namun tetap saja harus tetap dibarengi dengan berdoa, karena sekuat apapun dan sekeras apapun ikhtiar kita tanpa kita menghadap kepada yang Maha Kuasa adalah sebuah kesombongan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian semua.